Luar biasa. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih kepada Pak Budi, kepada Ibu Wulan, terima kasih kepada Pak Arno, Pak Kamsi, Pak Witono, ada Pak Agus Salim. Terima kasih Pak buat kesempatan diberikan bagi kami dari tim City Church. Hari ini tadi kita sudah mendengar tentang firman dari Pak Budi, Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang dapat menutup. Jika Tuhan yang menutup pintu, tidak ada yang dapat membuka. Tapi ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah jika engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ingat Bapak Ibu, dalam hidup itu selalu ada sebab dan ada akibat. Bila Bapak melakukan firman, hasilnya adalah Bapak akan menuai mujizat. Menuai mujizat. Jadi ingat, jadi dalam hidup ini selalu ada sebab dan akibat. Kemudian tadi dari Bu Wulan bahwa harus megang mahkota kehidupan, mahkota keselamatan. Ternyata mahkota kita itu bisa lepas, Pak. Karena keselamatan itu harus dikerjakan setiap hari. Saya percaya hari ini saya teringat dari pemberitaan firman Tuhan oleh Ibu Wulan adalah saya teringat tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Bedanya apa, Pak? Bedanya semua mereka membawa pelita. Tapi 5 bawa pelita, 5 bawa pelita dan minyak. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Hari ini kita semua dipanggil jadi orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita semua punya pelita. Apakah kita punya minyak dalam hidup kita? Cek hati kita, cek hidup kita. Banyak dari antara kita merasa hidup selama ini ya jalanin aja hari-harinya. Jangan. Tadi Ibu Wulan sudah menjelaskan semua panjang lebar, kurang lebih semua Ibu Wulan sudah menjelaskan. Saya percaya Bapak Ibu bahwa hari-hari Tuhan sudah semakin dekat. Dan saya percaya bahwa sekarang ini adalah waktunya buat kita untuk berjaga-jaga. Tetapi dalam kita menanti masa-masa kedatangan Tuhan, kita juga tahu bahwa kita dipanggil, kita diselamatkan bukan hanya menjadi penonton, tapi kita juga diselamatkan kita untuk menjadi penuai jiwa. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa kita dipanggil sebagai murid. Kalau seorang murid itu setiap hari harus belajar. Apa yang dilakukan? Coba cek bagaimana bisa dikatakan 5 gadis bijaksana ini membawa pelita dan minyak. Apa yang dia persiapkan itu adalah persiapan. Ada persiapan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita siap kalau besok Tuhan Yesus datang? Apakah kita siap kalau nanti sore Tuhan Yesus datang? Coba cek hati kita. Coba cek hati kita. Bagaimana sih caranya supaya kita melakukan persiapan? Pertanyaannya simpel. Bapak Ibu, kita punya hubungan sama Tuhan? Punya nggak kita hubungan pribadi sama Tuhan? Tadi Ibu Wulan katakan baca Alkitab. Saya berumur 42 tahun tahun ini. Tapi saya membiasakan diri setiap hari saya harus baca Alkitab minimal 2 pasal sejak saya berumur 25 tahun. Dan hari ini saya tidak bisa tidak baca Alkitab. Karena firman itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Oleh karena itu saya bukan menghimbau, saya memaksa setiap orang yang mengaku Kristen, mengikut Kristus harus baca Alkitab. Baca Alkitab itu jangan cuma dibaca, Pak. Nggak apa-apa awal-awal baca nggak ngerti, baca terus. Tapi berdoa sama Tuhan, minta hikmat, minta rema. Saya percaya karena firman Tuhan itu adalah firman Allah yang hidup. Jadi begitu dibaca, Roh Kudus akan memberikan pengertian-pengertian, membuka pewahyuan-pewahyuan. Tadi kita sudah lihat bagaimana Pak Budi mengupas firman, bagaimana Bu Wulan mengupas firman. Saya percaya itu Roh Kudus yang membuka firman. Setiap orang firman yang sama, tetapi bisa dikupas dari berbagai macam sudut pandang. Nah, saya minta Bapak Ibu semua, yuk, mau nggak? Tadi dikatakan 2024 kita mau berubah. Bukan hanya presiden yang berubah, tapi kita juga mau berubah. Baca firman, Pak. Berdoa, Pak. Punya nggak hubungan pribadi sama Tuhan? Tadi dikatakan, baik sekali hai hambaku, perbuatanmu. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang kita layani hari-hari ini? Siapa yang kita layani? Banyak dari antara kita yang sampai hari ini masih melayani kepentingan kita sendiri. Kalau kita mau jujur,
Kita lupa bahwa kita ini diciptakan seperti vas bunga ini diciptakan sebagai vas bunga. Mic ini diciptakan untuk sebagai pengeras suara. Tapi pertanyaannya, pernah nggak kita duduk di kaki Tuhan, kita tanya Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau mau dalam hidupku dan apa yang Engkau mau aku kerjakan? Pernah nggak kita tanya Tuhan seperti itu? Kalau belum, tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Bapak Ibu, waktu kita terbatas. Saya bukan seorang hamba Tuhan, tapi saya seorang pengusaha. Tetapi sekarang saya jadi PDT, Pak, pengusaha dalam Tuhan. Jadi kalau hari ini saya hadir, Pak, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan yang mengutus kami untuk ada di sini. Dan saya percaya firman yang sudah disampaikan oleh Pak Budi, Bu Wulan, yang tadi saya tambahkan sedikit-sedikit, ini adalah firman untuk saya dan kita semua. Tahun 2024, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan mau bekerja lebih lagi untuk jemaat di Tengger ini. Saya percaya Bapak Ibu dipanggil untuk menjadi terang, bukan hanya untuk di wilayah sini, tapi untuk seluruh Indonesia. Oleh karena itu saya percaya, mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, hiduplah oleh Roh. Dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 21, nanti baca di rumah, tolong dibaca. Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan seperti orang bodoh. Itu Paulus ngomongnya 2000 tahun yang lalu. Tetapi yuk kita buka aja deh. Kelihatannya mukanya muka-muka bingung deh. Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Pak 15. Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Efesus 5 ayat 15. Oke, yuk saya bacain aja ya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ini kata-katanya dahsyat, Pak. Perhatikanlah dengan seksama. Artinya apa? Benar-benar fokus. Perhatikan nih, ini urusan serius nih. Perhatikan nih, bagaimana kamu hidup. Yuk lanjut. Ayat 11. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Siapa yang setuju bahwa hari-hari ini adalah hari jahat? Tuhan katakan, jangan buang-buang waktu. Jangan nonton sinetron. Jangan nonton drakor. Tapi pergunakan waktu yang ada untuk melayani Tuhan, untuk belajar tentang Tuhan. Lanjut. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti bagaimana cara kita mengerti kehendak Tuhan kalau kita nggak kenal Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu Tuhan maunya apa kalau kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ayat 18. Jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan lanjut. Dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi setiap hari pergunakan mulut kita untuk mengeluarkan kata-kata yang positif, pujian, penyembahan, bersaksi. Jangan hari-hari ini kita pergunakan mulut kita ini untuk menggambarkan keadaan kita, tapi pergunakan mulut kita ini untuk mengubah keadaan kita. Saya percaya hari-hari ini tahun 2024 kita mau mulut kita diurapi oleh Tuhan. Mulut yang dulu suka gosip, mulut yang dulu suka gibah, Tuhan ubahkan untuk menjadi mulut yang suka bersaksi, mulut yang suka memuji Tuhan. Lanjut. Ucaplah syukur senantiasa.
atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jangan lupa bersyukur, Pak. Jangan lupa bersyukur, Bu. Hari ini, Bu, kalau Bapak Ibu masih duduk di sini, Bu, Bapak Ibu jauh lebih beruntung dari orang-orang yang ada di Gaza. Bener nggak, Pak? Nggak kebayang, Pak, kalau kita tinggal di Gaza, Pak. Bener nggak? Coba kalau Bapak Ibu pernah nggak kita menghargai saat kita bangun pagi hari? Tuhan terima kasih ya, saya masih bisa lihat matahari. Tuhan terima kasih ya, saya masih bisa makan. Tuhan terima kasih ya, saya masih ada suami, masih ada istri, masih ada keluarga. Tuhan terima kasih kalau saya masih diberikan kesehatan. Pernah nggak? Hal simpel aja, bangun pagi bilang, Tuhan terima kasih ya. Simpel aja. Dari hati yang paling dalam katakan, Tuhan terima kasih. Bapak mana yang kalau anaknya sering mengatakan, Papa terima kasih ya, yang hatinya nggak tergerak? Firman Tuhan simpel hari ini. Pak Budi sudah buka kata-kata tentang intinya ketaatan. Bulan, kerjakan keselamatanmu. Tapi bagaimana cara kita mengerjakan keselamatan? Ini step-stepnya. Lanjut. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jangan egois, Pak. Jangan egois, Bu. Hidup di dalam kasih. Kalau kita nggak mau diomongin orang, jangan omongin orang. Kalau kita nggak mau dirugikan, jangan merugikan orang. Nah, ini adalah step-step yang sangat berguna bagi kita untuk kita tetap hidup di dalam roh. Bagaimana kita untuk mencapai, mengerti kehendak Tuhan? Karena saya melihat Bapak Ibu ada di sini. Bapak Ibu bukan cuma hanya menjadi jago kandang, tetapi Bapak Ibu dipanggil untuk menjadi saksi. Hari ini ada Bu Kenny, ini wakil ketua saya, Pak. Coba Bu Kenny tolong berdiri. Ya. Bu Kenny ini istri seorang pengusaha dari Singapura, Pak. Kan Bapak kaget kan tiba-tiba ada artis Singapura ada di sini. Saya percaya ini rencana Tuhan, Pak. Bukan menutup kemungkinan suatu saat Pak Arno bisa ke Singapura, Pak Agus Salim bisa ke Malaysia, Pak Kamsi mau kemana, Pak? Pak Bitono mau kemana, Pak? Nggak ada yang tahu, Pak. Orang nggak ada yang tahu, bener nggak? Coba Bu Kenny, kita ketemu tahun lalu. Ibu Kenny pernah nggak mikir kita kesini? Nggak pernah. Orang nggak ada yang tahu. Tapi kita harus selalu siap sedia. Siap sedia. Bapak Ibu mau siap sedia? Ya. Bersama.